Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Jadi sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Namun, pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan UUD. Selanjutnya adalah dampak pemerintahan pada demokrasi liberal. 1. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik serta permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat. 2. Pendidikan. Pada 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintah RIS, Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, kesenian. Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi yang berhubungan dengan seni lukis, seperti Organisasi Pelukis Indonesia, PI, dan Gabungan Pelukis Indonesia, GPI. Selain itu, berdiri pula Akademik Seni Rupa Indonesia, ASRI, di Yogyakarta. Nah, selanjutnya ada macam-macam partai pada masa demokrasi liberal. Ada Kabinet Nasir, Sudirman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo I, Bahrudin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan terakhir Kabinet Juanda atau yang lebih dikenal Zakhen Kabinet. Nah, jadi di sini ada kelebihan pemerintahan pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama, kabinet bersikap hati-hati dalam menjalankan pemerintahan karena pengawasan yang kuat dari parlementer. Yang kedua, penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif menjadikan pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat. Yang ketiga, pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang sifatnya jelas. Yang keempat, menteri dalam kabinet dipilih berdasarkan suara terbanyak. Yang kelima, keputusan jika terjadi sesuatu masalah bisa didapatkan tanpa memakan banyak waktu. Nah, yang terakhir ada kekurangan pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, parlementer jadi tempat kaderisasi jabatan-jabatan eksekutif. Yang kedua, kabinet bisa mengendalikan parlementer. Yang ketiga, kedudukan badan eksekutif atau kabinet tergantung mayoritas dudukan parlemen. Yang keempat, kelangsungan kedudukan kabinet nggak bisa ditentukan berakhir sebagaimana masa jabatannya. Kelima, kebijakan politik negara menjadi enggak stabil akibat sering berganti kabinet.